Oke, halo teman-teman, kembali lagi di kelas tutorial probability dan statistik. Kali ini topik kita adalah test of hypothesis for a single sample, dimana subtopik itu ada dua, yaitu hipotesis testing dan yang kedua test on mean dan normal distribution, dimana variance-nya diketahui. Oke, kita langsung ke soal. Nah, di hipotesis testing ada beberapa parameter yang harus teman-teman ketahui. Salah satunya itu alpha, beta, ya. Di sini alpha ini merupakan tipe error 1, dimana ketika reject H0, ketika H0 itu true gitu ya. Terus yang beta itu tipe error 2, dimana fail to reject H0 ketika H0 itu false gitu ya. Nah, untuk general procedure for hypothesis test itu teman-teman itu harus kurang lebih harus mengikuti 7 step ini di mata parameter of interest. Jadi teman-teman harus menentukan parameternya dulu. Nanti setelah tahu parameternya terus mengikuti apakah ini mengikuti distribusi apa gitu ya. Terus menentukan null hypothesis H0 gitu ya, state null hypothesis. Terus alternatifnya itu lawannya lah gitu ya. Terus tes statistik, reject H0 jika ada reject kriteria. Kalau misalnya masuk kriteria reject ya reject, kalau misalnya kriteria fail to reject ya fail to reject gitu ya. Terus computation, dan yang ketujuh itu conclusion. Nah, kali ini yang di soal ini gitu ya, langsung kita baca aja dulu. Kalau misalnya mengarah langsung ke pertanyaan find the type 1 error ya kan, untuk A. Yang kedua itu find the type 1 error, yang kedua itu type 2 error gitu ya. Di sini kita hanya disuruh atau diperintahkan gitu ya untuk mencari alpha dan mencari beta. Jadi kita nggak perlu mencari konklusi, tapi kita coba nanti masuk apa sih sebenarnya fungsi alpha, apa sih fungsi beta kalau misalnya di hypothesis testing ya. Oke, kita baca soalnya. The proportion of other living tempe gitu ya, Arizona who are college graduates is estimated to be P gitu ya. Ini P. Jadi di sini misalnya diketahui ya. P sama dengan 0,4. Di sini P itu apa sih gitu ya. Jadi ini parameter, udah masuk parameter. Nah, parameter P itu kan biasanya itu yang population proportion itu ya. Nah, population proportion. Nah, untuk population proportion itu nanti mengarah ke distribusi normal, di mana untuk z-nya itu ya, z-nya itu sama dengan di mana min dikurang n kali p gitu ya, dibagi akar n dikali p dikali 1 kurang p gitu. Oke, kita lanjut. To test this hypothesis, a random sample of 15 gitu ya. Berarti sampelnya itu ada 15, n sama dengan 15. Terus if the number of college graduates is between 4 dan 8 gitu. Berarti apa ya namanya ya, untuk acceptable region itu. Accepted regionnya itu minnya itu di antara 4 dan 8 gitu. Ini untuk accepted region atau region yang diizinkan gitu, atau region yang akan kita pakai yaitu gitu. The hypothesis will be accepted gitu ya. Otherwise you will conclude that P nggak sama dengan 0,4 gitu. Oke, langsung aja. Kalau misalnya ini bagian A kita ditanya ini berapa, find the type 1 error probability for this procedure assuming that P equal to 0.4 gitu. P sama dengan 0,4 gitu ya. Nah, untuk alpha gitu ya, untuk cari alpha kan udah ada region ini. Jadi untuk alpha kita cari probability dari si X yang lebih kecil yang lebih besar dari 4 gitu ya, yang lebih besar dari 4 ketika P nya itu sama dengan 0,4
ditambah probability dari si X bar itu lebih kecil dari 8 gitu. Sorry. Oh, salah. Jadi sebenarnya kita cari ini ya, probability dari si X bar lebih kecil dari 4 gitu ya, ketika P sama dengan 0,4 ditambah probability dari si X lebih besar dari 8 ketika P itu sama dengan 0,4 gitu. Jadi kita cari probability yang di luar si accepted region. Ya kan 4x kurang dari 4 kan di luarnya gitu lah ya. Ya X lebih besar dari 8 ya di luarnya gitu kan ya. Oke. Ini tinggal masukin aja mengikuti distribusi normal. Ya tentunya kita pakai tabel nantinya. Oke, langsung aja. Alpha ini sama dengan kalau misalnya kita masuk pakai ZZ gitu ya. Probability dari Z itu lebih kecil dari, lebih kecil dari, kita pakai rumus yang ini nih. Kita pakai rumus yang ini. Berarti X bar kurang NP akar NP 1 kurang P gitu ya. Berarti X barnya itu yang kita pakai 4 gitu ya, dikurang ini 4 ya. 4 dikurang N nya 15, P nya itu P nya 0, yang di sini ya, P nya itu 0,4 dibagi akar 15 dikali 0,4 itu dikali 1 dikurang 0,4, terus ditambah probability dari si probability dari si Z ini lebih besar dari gitu ya, dari minnya yang kita pakai di sini 8 dikurang 15 N nya, terus dikali 0,4 dibagi akar 15 dikali 0,4 dikali 1 kurang 0,4. Oke, di sini tinggal cari aja probability dari set kurang dari berapa ya kan, terus ditambah probability set lebih besar dari berapa. Ayo kita cari dulu ya, kita pakai kalkulator. Nah, untuk ini kita bikin 4 kurang ya, 15 dikali 0,4 dibagi dengan akar 15 kali 0,4 ya, terus dikali 1 kurang 0,4 0,6. Kurang lebih hasilnya 1,054. Kurang lebih hasilnya 1,054. Nah, untuk yang Z lebih besar itu kita tinggal ganti aja, ini jadi 8. Ini positifnya 1,054. Oh, yang ini minus ya, minus tadi minus. Ini minus. Oke. Nah, ini hasilnya berapa? PZ 1,054 ini berapa gitu kan ya. Nah, kita cari yang di mana Z itu 1,054. Minus ya 1,054. Kita cari di tabel. Nah, untuk tabelnya itu kita cari yang 1,054 atau 05 lah ya, 1,05. Jadi 05 dari sini, untuk satunya dari sini, jadi 1,05 kurang lebih ini 0,147 lah ya, 147 0,1468 ya, terus ditambah sebelumnya kan beda nih bentuknya nih, beda nih bentuknya ya.
kita sederhanakan dulu, coba di sini aja deh. Berarti ini kita hapus dulu lah ya, 0,1468 hapus dulu. Nah di sini kalau misalnya untuk penjumlahan kayak gini, ini kan ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Nah kalau misalnya gini nih teman-teman, adalah misalnya probability dari Z itu lebih kecil dari C gitu ya. Nah ini sama dengan probability dari Z lebih besar dari min C kan gitu ya. Nah ini coba kita aplikasikan ke sini gitu. Berarti untuk yang ini satu nah berarti ini langsung bisa aja kan, berarti jadi 2 probability dikali Z kurang dari 1,054. Nah gini kan bisa kan ya. Berarti kalau misalnya tadi hasilnya berapa, itu tinggal 2 dikali 0,1468 ini hasilnya tinggal kita kalikan 0,146859 kali 2 0,2937 untuk alfanya sekian gitu ya. Oke, kita lanjut ke option B, itu find the probability of committing a type 2 error gitu. Type 2 error, berarti kita cari yang ini, yang beta. Oke. Yang B kita disuruh cari beta. Ya, betanya berapa gitu ya. Untuk n nya masih sama 15, n nya masih sama 15, tapi p nya itu sudah 0,2. P itu sama dengan 0,2. Oke, 0,2. Nah yang kita tulis lagi nih, yang ini accepted region, yang ini region kita tulis lagi. Accepted region itu kan min dia 4 8 ya. Ini yang accepted region gitu ya. Oke, nah untuk beta itu gimana sih cari beta? Kita cari probability yang di sekitar accepted region ini. Nah gimana sih ya, kita langsung aja kita masukkan ke rumus atau langsung masuk ke penyelesaian. Berarti dia probability kan yang di accepted region gini ya. Tapi probability dari si 4 itu kan ya, min sama ini 8 ketika sorry ini di ketika P sama dengan 0,2 gitu. Oke, langsung masukkan aja. Berarti kita kalau misalnya bikin langsung ke bentuk Z gitu ya, berarti masukkan aja yang ini, yang pakai rumus ini X min gitu ya, X bar min NP per akar NP 1 min P itu ya. Probability ini, terus ini X1 lah misalnya, terus dia lebih besar ini Z itu X2 kurang NP per akar NP kali 1 min P gitu ya. Nah yang ini tinggal kita hitung-hitung lagi, misalnya yang ini berapa, yang ini berapa ya, probability dari kita hitung sama-sama. Untuk X1 kan gitu ya, untuk yang X1 itu yang 4, X2 itu yang 8. Oke, berarti 4 dikurang NP 15 dikali 0,2 dibagi akar 15 dikali 0,2 dikali 1 kurang min P, 1 min P gitu ya, berarti 0,8. 8 ini hasilnya berapa?
0,645 gitu ya, kecil dari Z. Oke, yang kanan ini tinggal ganti ke 8, 3,227. Oke, nah untuk bentuk kayak gini teman-teman udah pasti bisa lah ya untuk cari bentuk, cari probability dari bentuk yang seperti ini. Caranya itu masih ingat lah ya, probability dari si Z itu ya lebih kecil dari 3,227 dikurang yang kanan dikurang yang kiri gitu ya. Di probability dari si Z lebih kecil dari 0,645 gitu ya. Oke, coba yang 3,27 atau kita bikin 3,2 lah ya, 3,27 itu hasilnya berapa? Cari 3,27 3,22 atau 3,23 gitu. Kurang lebih hasilnya sekian, 0,99381. Ini 0,99931 dikurang yang ini nih, yang Z 0,645 atau 0,65 dia itu nih 0,7421 yang hasilnya berapa kita hitung bareng. Yang ini kita pakai 0,999381 dikurang 0,7421 0,2572 lah, 0,2572 untuk betanya sekian. Oke, betanya udah dapat, alfanya udah dapat. Nah, untuk gambaran kedepannya, misalnya disuruh cari conclusionnya berapa, apakah dia menerima H0 atau menolak H0 gitu ya. Nah gini nih, maksudnya itu ketika alfa misalnya diketahui tadi berapa, alfanya itu misalnya 0,3 lah ya, misalnya alfanya itu 0,3, berarti kalau misalnya dia kan bentuknya tadi H0 P sama dengan 4, terus H1 yang P tidak sama dengan 4, yang ini kan two sided ya, yang dua sisi ya, maksudnya dua sisi yang ini. Nah, dua sisi. Nah, berarti di sini alfa, di sini alfa per 2 gitu kan, Z alfa per 2, di sini Z alfa per 2. Dimana alfanya 0,3, berarti di sini alfanya 0,15. Ya, ayo kita cari 0 yang ya 0,15, yang hasilnya 0,15 gitu. Oke, yang untuk 0,15 kurang lebih hasilnya ini nih. 0,15 ya, berarti ini minus 1,05 yang ini ya, yang udah ditandain merah 1,05, berarti ini di sini minus alfa gitu ya, berarti minus 1,05, di sini 1,05 gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada bla 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 bla, nanti kita temukan Z nya itu misalnya dia di 1 lah, misalnya 1, Z nya itu 1, Z sama dengan 1. Nah kan pasti kan lokasinya kan misalnya di sini kan 1, di sini 1. Nah kalau dia bukan di daerah arsir, kan daerah arsir yang ini nih misalnya nih, kita reject H0 ketika dia berada di daerah arsiran ini, misalnya 1,5 ke kanan terus gitu kan, sama minus 1,5 ke kiri terus gitu ya. Tapi kan 1 kan bukan di area arsiran gitu loh. Jadi di sini yang 1 itu fail to reject H0. Setelah itu, setelah dapat ini, kita buat conclusion.
Nah, misalnya yang ada misalnya there is evidence, there is no evidence gitu-gitu. Oke. Sejauh ini dapat. Untuk soal pertama kita selesai. Oke guys, kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 kita sudah masuk ke tes on mean and normal distribution, dimana variance-nya diketahui. Oke. Langsung kita baca soal. The mean water temperature downstream from a discharge pipeline cooling water should be not more than 100 derajat Fahrenheit, gitu ya. No, jadi di sini kita harus bawain no more than 100 derajat ya. Pas experiment the indicated standard deviation, diketahui standard deviation-nya berarti 2 ini berarti ya diketahui itu 2 standard deviation-nya 2 derajat Fahrenheit. Temperatur measured on 9 gitu berarti N sama dengan 9, and average temperatur berarti X minnya itu 98 derajat Fahrenheit, dimana alfanya itu 0,05 ya untuk nanti. Oke, langsung aja. Yang pertama balik lagi ke prosedurnya itu parameter of interest. Nah, kita tentuin dulu parameternya parameter apa gitu kan ya. Parameter sigma n ya sudah pasti ini mengikuti normal distribution. Oke, ini sudah ada rumusnya. Nanti rumusnya ini kita pakai yang ini ya. Nah, kita tentukan dulu null hipotesisnya. Di mana null hipotesisnya itu mu gitu ya, sama dengan mu 0. Di mana mu 0 itu adalah 100 derajat Fahrenheit gitu. Berarti yang H1 itu mu 0 dan should be no more than, berarti yang lawannya berarti yang lebih besar dong, lebih besar dari mu 0, lebih besar dari 100 derajat Fahrenheit. Gitu caranya. Oke, yang pertanyaan bagian A, is there evidence that the water temperature is acceptable? Kita buktikan dulu dia fail to reject ya, fail to reject or atau reject gitu ya. Nah, yang pertama itu tentu kita harus hitung dulu ini si tes statistiknya. Z0 ya, Z0 sama dengan min dikurang mu 0 kurang sigma. Nah, minnya itu 98 dikurang mu 0 itu 100 bagi sigmanya itu 2 per akar 9. Ini berapa hasilnya, kita hitung bareng ya. Minus 2 per minus 3 ya, minus 3. Hasilnya si Z0 ini minus 3. Nah, caranya kita tahu dia tolak atau enggak ya, tentu kita bikin grafik ya yang yang kita pakai yang mana nih, yang two sided atau yang satu-satu gitu. Karena null hipotesisnya bukan null hipotesis alternatif hipotesis gitu ya. Alternatif hipotesisnya H1 itu kan yang kita pakai kan ini ya. Nah, tentu yang kita pakai yang itu juga, yang ini gitu ya. Terus yang mengikuti ya tentunya kita pakai yang rumus yang ini. Nah, untuk posisinya itu karena lebih besar ya pasti yang sebelah kanan dong kita pakai gitu ya. Oke, yang sebelah kanan. Berarti ketika Z0 itu minus 3 gitu ya, minus 3, alfa yang disediakan alfa itu sama dengan 0,05, yang berarti Z alfa itu sama dengan berapa? Coba yang hasilnya 0,05 kita cari di tabel tentunya.
0,05 ya udah biasa sih sebenarnya kita mencari ini gitu ya, 1,64 gitu. 1,64. Nah posisinya itu di 1,64, dimana ini merupakan set alpha. Padahal yang yang didapatkan itu minus 3 ya, minus 3 misalnya ini minus 3. Berarti kalau dia bukan di daerah arsir, berarti dia fail to reject gitu loh. Oke. Fail to reject Hanol, berarti kita udah tahu fail to reject, berarti tinggal bikin kesimpulan. Berarti conclusion titik 2 berarti is there evidence? Nah, is there evidence that the water temperature is acceptable at, maksudnya ya sesuai dengan statement yang di atas gitu ya. Berarti sesuai itu berarti the mean gitu ya, the mean temperature should no more than 100 Fahrenheit. Itulah pokoknya kayak bikin kesimpulan berdasarkan statement ini, berdasarkan statistik yang inilah gitu. Contohnya yang ini conclusion. Itu bagian A selesai. Kita lanjut ke bagian B. What is the p-value for this test? Yang bagian B, p-value untuk tes yang ini adalah, coba kita pakai yang ini kan, yang H1 lebih besar itu berarti P1 dikurang Z0, 1 dikurang fluxy atau apa gitu namanya ya. Z0 itu Z0 yang kita dapatkan minus 3 ya. Nah minus 3 itu berapa gitu ya, tinggal cari di tabel. Minus 3 dia segini ya, 0,001 0,001 gitu ya. Berarti 1 dikurang sekian, berarti ini kurang lebih berapa ini? Koma 99 lah ya, 0,99899 sekian lah gitu. Untuk p-value kita menentukan dia fail to reject atau reject Hanol. Kita itu untuk p-value ya, reject Hanol ketika p-value itu lebih kecil dari alpha gitu. Alphanya yang kan 0,05, berarti ketika p-value nya lebih kecil itu reject Hanol. Dan fail to reject, dan sebaliknya fail to reject ketika p-value lebih besar dari alpha. Nah ini gimana? Yang ini ya jelas lebih besar dari alpha, jadi kita fail to reject. Jadi sama dan sama hasilnya dengan yang menggunakan grafik seperti ini. Oke, yang C, what is the probability of accepting the null hypothesis at alpha? Oke, yang C ya. Yang C itu diketahui if the water has true mean temperature gitu ya. Jadi dia misalnya UA sama dengan 104. Nah yang 104 ini berarti sudah mu 0 ditambah delta gitu ya, dimana 100 ditambah 4, dimana deltanya itu 4 derajat gitu ya. Oke, nah kita di sini what is the probability accepting null hypothesis at kita di sini sudah disuruh cari probability sama kayak ini. Nah, ini find the probability of committing type 2 error. Jadi di sini sudah mengarah ke beta. If the water has true mean. Nah, sebenarnya dari sini sih has true itu ya. Nah, untuk rumusnya kan
kalau misalnya rumusnya itu Z0 gitu ya, X min dikurang mu0 per sigma per akar N. Tapi kalau untuk bentuknya sudah memasuki yang seperti ini, yang ini ya, yang udah apa plus ini, X min dikurang delta per sigma per akar N ditambah delta akar N per sigma gitu. Nah, untuk mencari betanya, mana ini sini aja. Untuk mencari beta tinggal kita bagi X dari, kan dia satu sisi ya, mengikuti yang ini. Coba teman-teman, oke ya, kan kita pakai yang satu sisi yang ini ya, nanti kita pakai ini Z alpha kurang delta dikali akar N per sigma itu loh. Oke teman-teman, bisa lah ya. Nah, tinggal pakai ini, terus ini Z ya, bukan 2 alpha Z. Nanti kita cari 0,05, yang 0,05 berarti 1,64 kan, 0,64 dikurang, nah tinggal kita kalikan aja, berarti 4 dikali akar 9 per 2, ini hasilnya 1,64 gitu ya. Kurang 4 dikali akar 9 3, ini kurang lebih minus 4,36, minus 4,36. Nah ini hasilnya berapa nih kalau misalnya minus 4,36? Coba cari ya, di betanya itu, probability betanya itu, coba cari. Nah dia batasnya itu sampai 3,9, itu 0,0,0 sekian kan yang paling rendah ini kan. Berarti kalau misalnya dia udah minus di atasnya ya 0 gitu ya, udah pasti mendekati 0 ya, hasilnya itu 0. Oke teman-teman, bisa lah ya sih. Untuk soal kedua kita selesai. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3. The life in hours of battery is known approximately normally distributed with standard deviation. Oke, jadi diketahui standar deviasi itu sama dengan 1,25 ya. Terus random sampelnya 10, mean life ini itu sama dengan 40 ini ya. Oke. Di bagian A ditanya, is there evidence to support the claim that battery life exceed 14 hours, use alpha 0,05. Hampir sama soal sebelumnya caranya ya. Tentunya karena ini normal gitu ya, ya pasti pakai normal distribusi di mana Z0 itu sama dengan X min dikurang mu0 di sigma per akar N. Nah, hal pertama ya tahu parameter ya, kita sudah tahu parameternya, parameter normal. Dan yang kedua, kita tentukan dulu null hipotesisnya sama yang lawannya gitu ya. Berarti untuk null hipotesis misalnya H0 itu ya, H0 itu berapa itu. Oke, is there to support the claim that battery life exceeds 40 hours. Berarti H0 itu mu itu sama dengan 40, berarti sama dengan mu0 ya, sama mu0. Nah, terus yang H1 yang lawannya berarti mu itu bukan tidak sama, tapi harus life exceeds, berarti harus lebih besar gitu ya, dengan lebih besar gitu, lebih besar dari 40, bukan sama dengan lebih besar. Ini soal ini sangat mirip dengan soal sebelumnya. Jadi sebenarnya tinggal mengulang-ulang aja pasti bisa dan semakin memantapkan gitu ya.
Oke, setelah ini kita tentukan Z0 nya. Udah dapat null hipotesis, kita tentukan Z0. Untuk yang A, Z0 itu sama dengan X bar itu min, berarti 40,5 dikurang 40 gitu ya, dibagi 1,25 dibagi akar 1. Ini hasilnya kita hitung bareng. 1,5 dikurang 40 dibagi 1,25 dibagi lagi dengan akar 10. 1,265 atau 1,26 lah ya, 2,65 1,27 lah misalnya. Nah, untuk Z0 udah sekian. Nah, setelah ini kita tentukan dia reject H0 atau reject kah atau fail to reject itu ya. Gimana caranya? Ya tentu saja dengan pakai grafik boleh, pakai p-value boleh, tapi ini untuk bagian yang B ditanya p-value nya gimana. Bagian pertama yang statistik dulu, karena dia di satu sisi yang lebih besar gitu ya, pasti yang kanan dulu. Alpanya 0,05, yang artian dia Z alpha sudah tahu ya, Z 0,05 sudah biasa, berarti itu 1,64. Jadi 1,64 di sini ya, 1,064. Yang kita dapat itu 1,27, masih di dalam 1,27. Jadi hasil ini berarti kalau masih di luar atau tidak dalam hasil, dia fail to reject gitu teman-teman. Nah, terus bikin kesimpulannya apa? Aduh, sorry. Kesimpulannya apa gitu ya. Nah, kesimpulannya itu berarti is there evidence to support the claim that battery life is 14 hours, dan fail to reject H0 maksudnya, yang berarti kita menerima H0. Berarti untuk kesimpulannya kita buat boleh kayak gini, no evidence to support the claim that battery life exceeds 40 hours. Itulah. Nah, ini bisa kayak gini kesimpulannya. Oke, yang bagian A selesai. Kita lanjut ke bagian B. Yang bagian B, p-value. Kita p-value untuk yang ini kan, jadi kan p-value sama dengan 1 dikurang flux gitu ya, dari si Z0 nya. Si Z0 ini berapa? 1,27. 1,27 itu berapa di tabel gitu ya, tinggal kita cari di tabel. 1,27 1,2 jadi 1,2 ini 0,7. Nah, di sini 0,8979 0,898 lah, 0,8979 ya, kurang lebih seperti itu. Berarti 1 dikurang 0, sekian, langsung aja lah ya, langsung aja kalkulator. Itu dikurang 0,8979 berapa?
0,1021. Nah kan p value itu lebih besar atau lebih kecil dari si alfanya, ya otomatis kan ini lebih besar dari alfa kan. Nah berarti lebih besar dari alfa, yang artinya fail to reject. Itu loh teman-teman. Jadi arahnya ini bukan arahnya, bentuknya sama, tergantung. Kalau misalnya ditanya pakai p value boleh, ya pakai statistik yang kayak gini juga boleh gitu. Kesimpulannya juga harus dibuat, ya kesimpulannya kurang lebih sama yang ini. Ya ada ikatannya. Oke, kita lanjut ke C. What is the beta error for the test in part A if the true mean life is 42 hours? Caranya sama kayak tadi gitu ya. Yang C. Kita masuk ke C. Berapa tadi? True mean di mu A lah misalnya, itu 42. Berarti kita udah bisa tahu deltanya ini kan 2 gitu ya. 2 berarti masuk aja, tinggal masuk pakai rumus aja gitu. Flux dari Z alpha dikurang dari delta akar N bagi sigma, hasilnya berapa? 1,64 dikurangkan alfanya masih 0,05 kan ya. Deltanya itu 2 di akar N nya berapa? N nya 10 dibagi sigma itu 1,25, tinggal dikalikan itu 1,64 kurang 2 dikali akar 10 bagi 1,25. Oke, minus 3,42. Nah, minus 3,42 itu berapa gitu? Minus 3,42 kita lihat di tabel 3,42. Ini 3,4. Oh, ini 2 ini ya. 2 ya. Nah, kurang lebih di sini 0,000313. Beta sama dengan 0,000313. Jadi betanya ini gitu ya. Beta errornya sekian. Kita lanjut ke D. Yang di D, what sample size would be required to ensure that beta doesn't exist 0,1. Beta tidak lebih doesn't exceed 0,1 beta ya. Kita hapus saja biar mantap. Beta tidak lebih dari 0,1. Terus true in life 4 ya, yang artinya delta sama dengan 4 gitu ya. Berarti what is the sample size yang ditanya? N nya berapa gitu. Oke, tinggal teman-teman lihat rumus ini nih, nanti pakai rumus yang ini. N sama dengan Z alpha ditambah Z beta dikuadratkan dikali sigma kuadrat dibagikan dengan delta kuadrat. Deltanya sudah ada, sigmanya sudah ada. Nah, sekarang Z beta. Z beta ada berapa? Z beta itu sama dengan Z 0,1. Itu hasilnya berapa? Coba kita lihat yang hasilnya 0,1. Mana nih 0, nah kurang lebih 1,27 ya. 1,2 ini 1,28 1,28
1,28. Tinggal dimasukkan aja ke sini, berarti N sama dengan Z alpha berapa? 1,64 tentunya ditambah 1,28 dikuadratkan dikali sigma kuadrat 1,25 ya. 1,55 kuadrat dibagikan dengan 4, deltanya 4 kuadrat. Coba kita hitung bareng-bareng. Oke, dia 1,64 tambah 1,28 tutup kurung kuadrat dikali 1,25 kuadrat dibagi 4 kuadrat. Hasilnya itu kurang lebih 0,8326. Kurang lebih 0,8326. Nah, karena N itu nggak mungkin ini ya, nggak mungkin desimal kayak gini, kita bulatkan ke 1 aja. Kita bulatkan ke atas. Jadi N itu kurang lebih 1. Oke, teman-teman, soal ketiga sudah selesai. Sudah selesai ya. Nah, setelah ini kita tentunya ada assignment. Nah, di sini kita punya 3 assignment. Silakan nanti teman-teman kerjai dan dikumpulkan di Google Classroom. Nah, ini beda ya, untuk tugasnya ini untuk MEB saja, tapi bebas untuk semua, bisa baik MEA atau MEB yang mau nonton videonya bebas. Tapi untuk tugas yang ini 1, 2, 3 ini tugasnya beda sama MEA karena penuturnya beda, tugasnya juga beda ya, pengumpulannya juga beda. Terima kasih buat teman-teman semua. Semoga apa yang telah kita bahas bersama di tutorial kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman juga bagi saya. Terima kasih semua.